harus ngikutin pola grammar yang ada dalam bahasa Inggris. Kalau dia it-nya kemana, it-nya ke hospital atau it-nya ke gate, ya harus gitu. Atau kepemilikannya jadi pakai it. Ya. Habis itu kalau misalnya di atasnya belum disebutkan berarti masih pakai Tapi kalau udah disebutkan baru bisa berubah jadi de. Udah paham ya? Oke. Ada lagi yang ingin dibahas? Kita udah bahas pasif sama aktif, artikel sedikit. Hmm, hmm, anaporik, anaporik sana. Oh boleh, silakan tanya. Any question, any questions? Silakan tanya. Kambing hitam apakah? Tanya aja Chris nggak bayar. Untuk Mbak Siti, nanti itu ya kita bahas yang untuk PR ya. Itu saya udah siapin PPT-nya karena ada sebagian yang memang ini dia ini ah, tenang ya nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas. Bentar, mana pertanyaan Mbak Christine? Untuk kalimat seperti ini, Anda artikan bagaimana? Ketika baru dilahirkan, kita pakai bahasa Inggris ya, menerjemahkan bahasa Inggris ya. Kalau saya akan menerjemahkan seperti ini. Biasanya pakai when I was born gitu. Saya dilahirkan. When I was born, saat saya lahir gitu. Gitu. Karena yang melahirkan itu orang tua kita, ibu kita, nggak mungkin kita yang sedang melakukan pekerjaan lahir gitu. Jadi dia posisinya seperti itu. When I was born, saat saya dilahirkan itu pasif. Itu pasif. I was born, dilahirkan. Mana saya agak bingung translate-nya. Iya, agak pas penasaran. Itu soal tuton ya. Mbak Christian dilahirkan apa ya? Oh, tugas tuton translation 10. Oke. Ya, when I was born, ini dia. Saya pakai yang ini. Maunya kalian gimana? Mau diartiin? Karena kan itu jelas ya bahasa Indonesianya dilahirkan. Itu pasif. Dilahirkan. Jadi kalau misalnya lahir itu kan bahasa Inggrisnya born. Born ya. Kemudian dilahirkan itu sekali gitu. Dia nggak berkali-kali. Kita kan lahir cuma sekali kan, tanggal sekian, misalnya tanggal 17 Agustus gitu. Sekali kita lahir, nggak tahun kemudian, setahun kemudian kita nggak lahir lagi gitu. Cuma sekali. Jadi dia pakai pasif karena dilahirkan, kemudian formnya tuh was-nya itu to be-nya tuh eh, pas gitu. Ya itu born, born ya kan. Verb satunya born, verb duanya born juga, verb tiganya born kok nggak salah. Coba dicek di grammarnya, di kamusnya. Born. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sering kali bilang, oh dia telah lahir. Kalau kita mau artiin telah lahir ke dalam bahasa Inggris, eh misalnya saya telah lahir gitu. Sulit juga ah. I have I have been born. I have been born. Saya telah saya telah dilahirkan. Hmm, yang bingungnya itu nanti ini apa yang bingungnya si native speaker. Hah? Apa? Kenapa nggak you was born gitu. You were born. Sorry, you were born. Ya, you,
I was born, ya. Sudah mutlak. Ya, ya, I was born, ya. Boleh, boleh, boleh gitu Mbak Romi, betul, boleh. When I was born. Gimana nih Mbak Mbak Christine? Mbak Christine sudah bisa. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Boleh ditanya yang tentang tuton, boleh tanya. Tanya aja sekarang. Gak apa-apa. Pak Agus ngeluh. Pak Agus ngeluh. Yang mana tuh? Kak Silo itu apa artinya? Oh, silo. S- Silo itu jadi di pabrik. Saya kasih gambar aja deh. Karena kalian kalian pernah main game nggak? Kalian suka main game apa gitu? Pernah main game apa ya judulnya? Contoh misalnya Dun 2000 gitu. Aduh, kalian pasti nggak pernah main game. Jadi susah jelasin. Ntar silo. Ah, ini gambarnya. Sebenarnya mungkin di Hong Kong sendiri banyak silo. Bahkan di Cina sangat banyak silo. Hah? Silo itu tempat penyimpanan terbuat dari. Ya, itu dia Mbak 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 Christine, betul tuh. Silo itu noun. Silo itu noun. Silo itu dia tempat penyimpanan yang terbuat dari aluminium, bisa, tapi dia tergantung sikon. Ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari besi juga, kan tergantung tergantung tes tes tergantung dari apa namanya bahan material yang disimpan di dalam itu. Jadi misalnya di pabrik itu ya ceritanya ya di pabrik. Jadi dia simpan material. Ah, ini contoh silo. Ah, coba klik di situ Mbak Eva. Di situ ada silo. Itu dia gambar silo gimana? Jangan diartiin silo itu. Silo itu emang gimana ya? Memang sebutan dia silo. Di pabrik-pabrik itu dia sebutannya silo. Silo itu bermakna tempat penyimpanan material untuk bahan-bahan yang akan diolah lagi. Jadi dia itu merupakan bahan mentah. Contoh misalnya eh, eh, pabrik semen. Kalau misalnya kalian pernah lihat pabrik semen, itu ada silonya segede hantu, gede sekali. Jadi di dalam itu semua materialnya, misalnya mungkin dia semennya kah, nanti tinggal ambil sedikit-sedikit gitu. Ada juga mungkin di pabrik apa gitu. Absolute term to physical traits like carpentry. I don't know exactly what is that. But mungkin benar juga kalau misalnya Mbak Romi ada dipakai di term yang lain, ya. Mungkin di bagian niaga mereka menggunakan silo itu untuk apa gitu. Jadi istilahnya sama tapi fungsinya sudah berbeda. Contoh gitu. Misalnya bunga gitu. Bunga kalau di dunia nyata bunga benar-benaran gitu kan. Tapi kalau di eh, ilmu ekonomi yang namanya bunga lain cerita, bukan bunga yang sebenarnya tapi bunga ya, bunga, right? Flower. Not flower but apa tuh ya bahasa Indonesianya, bunga di bank itu uang uang yang diberikan percuma gitu ya. Oke, sip, sip. Oke, sip. Ya, interest benar, Mbak Sri Endang. Uang anakan. Ah, terserah. Uang anakan. Pokoknya uang itulah. Alright, ada lagi pertanyaan? So far?
ini nanti ada cohesion sebenarnya, tapi udahlah nggak usah dibahas. Oke, karena berhubung sudah ramai yang hadir, kita bahas sedikit tentang apa yang PR kemarin. PR yang kemarin saya hanya review beberapa saja. Kohesi mau dilanjut ke cohesion. Cohesion, grammar cohesion ya. Mau itu. Mana dia penghapus? Sebenarnya cohesion itu mudah, kalian juga udah paham. Dia mirip-mirip dengan yang eh, ini loh, yang it's tadi. Sorry, yang bagian it ini sebenarnya sudah menyentuh cohesion. Yang it sama it's itu menyentuh, sudah ada cohesionnya. Eh, Bagian the sama eun ini juga udah bagian cohesionnya. Jadi yang namanya teks, yang namanya paragraf itu dia kan pasti ada kesinambungan, maksudnya antara kalimat satu sama kalimat yang lain itu nyambung. Dia nggak misalnya ngomongnya ngawur gitu. Misalnya I went to a hospital near my house yesterday. Habis itu di kalimat keduanya saya bilang eh, apa ya, misalnya sesuatu yang nggak nyambung. Uh, I eat um, I eat nasi kuning there. The nasi kuning is very nice. I cook nasi kuning every day in my house. Sometimes I go to the market and then buy chicken. I saw one boy is very handsome, and then he always talk with me. Tes 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 tes, terdengar suaranya. Silo itu bukan verb. Setahu saya silo itu dia bukan verb. Setahu saya silo itu adalah uh, noun, dia noun. Gimana ya bilangnya? Dia bukan verb dia. Pokoknya saya nggak mau tahu, dia bukan verb. Dia itu tetap noun. Gimana ceritanya? Tes, Mbak Eva baca di sini deh. Apa itu silo? Coba dibaca di situ dulu, asal kata silo dari mana, habis itu apa itu silo. Jadi lebih paham, apa namanya? Lebih tahu apa itu silo gitu. Di situ semua penjelasannya, semua contohnya ada. Oke. Eh, Terjemahannya mana nih? Yang silo kah? Yang silo, misalnya saya silo tetap silo karena apa? Dia silo itu memang kata umum di bagian, anggaplah di pabrik-pabrik itu, seluruh dunia. Jika kita bilang silo, mereka pasti tahu tempatnya itu silo. Mereka ngerti apa itu silo. Istilahnya gini loh. eh, em, Algebra gitu, algebra. Tahu kan algebra apa? Aljabar. Tahu kan yang di matematika itu apa? Aljabar. Jadi dia tidak kita translate lagi aljabar itu apa ke dalam bahasa kita. Jadi dia memang gitu, istilahnya memang seperti itu gitu. Contoh lain misalnya, ya ya. Jadi kalau misalnya silo tetap silo dalam bahasa Indonesia, silo itu silo.